Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim wa barik wa karim azanul bil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wa tahirin wal mudahjina amma ba'du ibadullah wa itakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi yang insya Allah mudah-mudahan menjadi hidayah dan karomah di dalam mengamalkan setiap amanah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup Khalifah grup dan grup imam besar serta grup imam khatib yang dirahmati Allah rahimahumullah. Sebagaimana kita telah mempelajari tentang kodrat wujud dan maujud pada dirinya sendiri. Di dalam perjalanan terhadap tauhid ketunggalan, di sini kita melihat kembali kepada kodrat daripada lau ma'bud atau tajalli arasnya yang kita lihat dalam bentuk wujud ayat. Perjalanan wujud maujud ini melihat kita kembali kepada kodrat daripada sebuah tajalli. Tiga pentajalian tadi akan mengalami pengamalan tajalli masing-masing 14 kodrat antara wujud kepada mawujud, antara wujud kepada mawujud, ada 14 tajalli yang harus dilakukan dalam menghimpun di dalam diri kita.
Tidak hanya kita hanya mencapai kepada sebuah kajian adanya aku wujud yang berwujud. Nah, ini membutuhkan 14 tajalli. Antara wujud kepada maujud juga mengalami 14 tajalli perlakuan. Di dalam hal ini kembali kita melihat perjalanan ayat dan hayat yang kita tahu bertajalli pada kodrat hijaiyah yang akan pedoman pentajalian ayat dan hayat yang kita lihat dalam kajian wujud dan maujud. Kenapa Allah Tuhan tunggal menetapkan perbuatannya pada harfiah hijaiyah dari kajian wujud dan maujud dalam bentuk titik tiga. Kenapa diwujudkan atau dimaujudkan berupa perjalanan yang dikodratkan pada wujud dan maujud pada hijaiyah atau kita kenal dengan huruf. Seperti yang kita dapati dari sebuah maujud pada aftar, alif tersurat. Tentulah di mana ada tersurat pasti ada di situ tersirat. Tolong Khalifah audionya dimatikan. Di mana adanya tersurat atau aftar, pasti di situ juga adanya yang tersirat atau badal. Terkait dengan bahasa sebuah wujud yang maujud tadi, ini akan menjadi suatu prasangka atau kedudukan. Siapa maujud yang timbul dari wujud tadi? Nah, ini kita akan lihat perjalanannya. Dan kalau memang diri sifat ini yang maujud pada penampakan, ini sudah pasti perjalanan pada aftar, yang mana hayat dari aftar itu adalah ba'dal. Keberangkatan tajalli tadi menempuh perjalanan yang sangat panjang sehingga mencapai titik makom kodrat ketuhanan yang maujud. Dalam tajalli tersebut nanti akan dihimpun perbuatan itu dari 14 cara mendirikan, dari wujud kepada wujud, dari wujud kepada maujud. Ada 14 kodrat yang akan menjadi tajalli. Sebagaimana kita akan melihat perjalanan ini keberadaan. Pertama kita akan melihat dulu yaitu dari perjalanan aftar. Aftar adalah alif tersurat yang bertajalli kepada seluruh makom, alif kepada makom ba, bertajalli kepada ta, sa, sampai kepada ya. Begitu juga sebaliknya, alif yang tersirat akan mengikuti
sebagai wujud di dalam perjalanan tajalli tersebut sampai kepada makom titik ya, wujud ya. Pastilah kita menjadi perhatian. Kenapa timbul ya memiliki titik dua buah atau titik wujud. Titik yang dua ini hukum daripada alif atau dikatakan sir adalah kembali sir kepada wujud. Masing-masing penenggelaman daripada sir dan yang kodrat, aftar dan ba'dal itu terhimpun di dalam huruf iya tajalli. Ternyata dua kodrat tadi tersurat mewakili maujud zahir dan tersirat juga mewakili zahir yang sifatnya hayat atau dikatakan al-haq dalam kodrat batin. Batinnya adalah batin fa atau batin rahasia yang menjadi wujud dan maujud. Ia adalah suatu tajalli batin berdasarkan sebuah kasroh yang akan maujud menjadi suatu penampakan dari maujud, yaitu tajalli batin atau dikatakan dengan kasroh, yang mana maujud yang tampil oleh aftar dan ba'dal tadi memperlihatkan sebuah wujud yang dinamakan makom tajalli batin, yaitu dinobatkan pada huruf ya, yang mana penampakan dari dua alif dari wujud yang alif yang sudah kembali kepada wujud dua kodrat pada titik ya tadi menjadikan sebuah maujud kehambaan. Tajalli ya pada makom khalbu atau khalbi dari dua kodrat itu yang disebut dengan makom kehambaan sebuah hamba yang maujud. Dikatakan hamba itu dalam dua kodrat tadi, hamba mengartikan kepada sebuah maujud dan hamba mengartikan juga ke sebuah wujud. Artinya kata hamba itu dua fungsi, kehambaan dan hamba. Dalam perbuatan tajalli tersebut, setelah kembalinya dua alif tadi bermaujud di dalam makom diri yang dinamakan hayatullah yang berwujud hamba dalam rupa-rupa yang terlihat disebut diri sifat tersebut. Maka kedudukan pada posisi alif yang telah bertajalli terjadilah sebuah kekosongan. Kekosongan atau yang tiada, yang bekas asyari atau bekas berdirinya alif tadi. Itu yang disebut dengan tiada. Karena dua-duanya sudah bertajalli kepada makom rahim yang disebut rahim makumullah, yaitu rahim yang bermakom berwujud Allah. Itu yang dikatakan ya, yang mana huruf ya dinobatkan oleh Allah sebuah
wujud tempat semua bermohon dengan panggilan iya. Karena dua wujud tadi tenggelam dalam tubuh rahim yang dikatakan maujud dan wujud, aftar dan ba'dal. Aftar adalah zahir, ba'dal adalah batin, fa maka disebut dengan iya. I adalah hayat, dan sementara alif kasrah a adalah zahir atau maujud, dan i alif kasrah i yang menghidupkan ia itu adalah ia berpenampakan sebagai diri hamba, yaitu diri tempat semua bermohon kepada hamba, dihambakan dan hamba juga yang dihambakan. Dalam tajalli yang dilakukan oleh wujud dan maujud atau dilakukan oleh aftar dan ba'dal tadi, kekosongan tempat kedudukan awal alif, aftar dan ba'dal ini dimasukkan adalah kembali kepada usul terjadinya tiada. Alam tiada atau pada kodrat kosong tadi adalah suatu alam yang ada. Apa dimaksud dia tiada? Yang tiada itulah yang ada. Ya. Yang tiada itulah yang ada. Ini maka dikatakan ada dan tiada. Bukan dipisahkan tiada dan ada, yang tiada itulah yang ada. Maka kembali kepada wujud sir, dinamakan ada. Ada yang pertama di sini dikatakan aku di dalam aku, dan yang tiada itu adalah aku adalah aku. Jemaah yang dirahmati Allah rahim. Aku adalah aku. Aku di dalam aku. Mana yang dikatakan aku dan di dalamnya ada aku? Aku yang dikatakan seperti yang pernah kita kaji adalah aras, kursi, dan keramat. Tapi di dalam aku atau dikatakan tiada, alif dinamakan aku dalam aku adalah hakikat atau hakikinya aku, aras, kursi, dan keramat adalah kodrat daripada tiada. Apa kodrat daripada tiada? Aku yang di dalam aku itu adalah lam berwujud ha adalah. Yang kedua alif sir berwujud aku adalah aku atau hu. Yang mana hayat hakikinya ha itu adalah aras kekuatan, sementara alif doma'u sir yaitu rahasia. Ini yang dikatakan aku di dalam aku atau ada dan tiada tadi adalah rahasia di dalam suatu kekuatan atau aras atau kekuatan. Ini yang dikatakan aku di dalam aku. Kalau aku kembali kita kepada lam jalalah awalnya, yaitu berkodrat diri rahasia dan berkodrat pada aras gerak,
dan lam jalalah, yaitu si baharu dikatakan rasa. Tetapi di dalam itu ada aku yang dinamakan dengan aras dan hayat. Mana aras dan hayat? Yaitu adalah wujud titik mula jadi yang menggerakkan jantung dan berwujud pada hayat, yaitu yang bergerak. Yang menggerakkan dan yang gerak itulah aku di dalam aku. Semakin halus peninjauan, yaitu yang menjadi hidup yang bergerak. Kalau yang aras kursi keramat adalah asal muasal dari kodrat wujud dan maujud. Tetapi kalau yang menggerakkan dan yang digerakkan adalah hakikinya wujud titik aras di dalamnya yang menggerakkan semua hayat. Yang menggerakkan hayat adalah hakikinya aras yang bergerak. Itu yang dikatakan aku di dalam aku. Kalau yang aku pada wujud disebut dengan aras kudsi dan keramat, tetapi aku di dalam aku hanya ada dua kodrat, yang menggerakkan dan yang bergerak. Itu hakiki aku di dalam aku. Jadi dengan tenggelamnya dua alif aftar dan ba'dal menjadikan himpunan kepada sebuah ayat diri rahim yang disebut dengan maqamullah. Itu disebut dengan qalbi atau qalbu. Qalbinya Allah adalah aras, kudsi dan keramat, dan qalbunya adalah wujud dari kasrah yang bertajali pada hayat yang terlihat. Itu dinamakan kodrat hamba atau kehambaan. Jadi kalau disebut hamba, aku, kehambaan, aku juga. Jadi dua kali panggilan terhadap kodrat yang maujud yang terlihat dalam bentuk diri sifat. Baik, kita coba bertajali dan bermuzak. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La Allahu Akbar. Itu yang dikatakan sejatinya diri dan diri yang sejati. Aku adalah aku. Aku di dalam aku. Silakan juru tabliknya menyampaikan amanah para imam dan khalifah. Silakan Imam Manas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mendapat tambahan kajian untuk bagaimana lebih memaknai tauhid yang selama ini kita pahamkan untuk sekarang. Bagaimana kita mengenal ada dan tiada itu. Ketika kita bicara ada, aku di dalam aku, dan tiada, aku adalah aku. Ini perlu kita kaji secara mendalam lagi. Bagaimana sebenarnya terjadinya aku dalam aku dan aku adalah aku dari perjalanan alif aftar dan alif ba'dal. Oleh karena itu, para khalifah, para imam semuanya, mari kita muzakarahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita
dan bimbingan guru mursyid kita ini akan memberikan kepada kita kebenaran sebuah ilmu itu. Karena guru yang hak, ilmu yang hak, itulah yang menjadi penentu akan haknya ilmu itu untuk kita peroleh. Silakan para jemaah, silakan para khatib untuk bertanya. Silakan. Yang pertama, kami persilakan kepada Khalifah Grup, Khalifah Laude, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Khalifah Anas. Sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Buya, bahwa aku adalah aku yang merupakan hayatnya adalah kasproh. Yang ingin saya pertanyakan, aku di dalam aku, apakah hayat yang bergeraknya ini sehingga terjadi pergerakan ini, apakah yang disebut hamzah? Mohon pencerahannya ya. Kalau dikatakan aku, sudah pasti wujud itu adalah sumber dari wujud dan maujud. Enggak susah itu. Sumber dari wujud dan maujud adalah diri aku atas qudsi dan keramat. Tetapi dua kodrat lagi yang menjadi tumpuan awal aku di dalam aku, yaitu yang menjadi titik dua yang dihimpun, yaitu aku yang disebut sebagai kodrat diri, dan aku di dalamnya yang tidak disebut diri, yang menggerakkan yang bergerak, yang menggerakkan yang bergerak, tertumpu kepada dua kodrat. Yang digerakkan disebut hayat, yang menggerakkan disebut kodrat. Hanya dijadikan dua kodrat tersebut yang dikatakan aku di dalam aku. Kalau yang dikatakan aku, sudah jelas aras qudsi dan keramat yang terjadi pada makom wujud dan maujud. Ya, seperti pun sudah kita kaji. Terus siapa yang menggerakkan kodrat tersebut? Apakah dia bergerak sendiri? Tidak, di situ ada aku di dalam aku. Ya, dia itu sebuah kekuatan yang tersembunyi, yang berasal dari rahasia dan kekuatan. Ya, ha dan alif domah u. Ha jatuh zahir kembali meliputi, u jatuh wujud yang terliputi. Itulah aku di dalam aku. Paham? Insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia berjumlah 3, ya, itu statusnya masih kodrat. Aku wujud tunggal itu masih kodrat. Tetapi aku di dalam aku itu sudah bersifat tunggal wahid, gitu ya. Jadi ketunggalannya tidak berupa kodrat lagi, tapi ketunggalannya sudah berupa suatu kekosongan yang berawal dari tiada. Itulah yang tiada yang pertama ada. Tiada itulah yang pertama ada. Ya, baik, lanjut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Khalifah Grup, Pak Imam Laude atas pertanyaannya, dan terima kasih Ayah atas penjelasannya. Sekarang kita persilakan kepada Khalifah Majelis, Khalifah Ridho Rahman untuk bertanya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada Dirut Tabligh kami ucapkan terima kasih. Semoga Buya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait sebagaimana Buya sampaikan tadi, bahwasanya aku di dalam aku, yang disebut gerak dan yang menggerakkan. Bolehkah Buya kalau kami mengambil kesimpulan bahwasanya dari sir wujud tadi menjadi hayat, ya, atau lebur menjadi hayat? Bisakah seperti itu, Bu ya? Iya. Kalau memang 3 kodrat itu adalah yang digerakkan, berarti yang menggerakkan adalah aku yang di dalam 3 aras kursi dan keramat. Mudah kan kajinya? Ya. Mungkin dia bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Subhanallah. Sekarang siapa yang menggerakkan jantung itu kalau tidak ada yang menggerakkan? Kan gitu. Betul, nah itu yang aku di dalam aku. Iya. Karena kami tadi mendengarkan paparan Buya bahwa aku adalah sebuah kekuatan yang menimbulkan kekuasaan pada hayat atau yang disebut wujud yang bermawujud. Nah, berarti di sini yang aku di dalam aku itu yang kosong, yang ada. Betul, Bu ya. Tiada itu yang ada pertama sekali. Ya. Berarti sudah tidak 2 ada dan tiada. Yang tiada itulah yang ada. Yang ada, ya. Nah, coba yang tiada itu umpamanya korek api kita taruh di meja. Itu namanya tiada, tapi dia ada. Ada. Nah, ini yang dikatakan tiada. Makanya jatuh tiada itu pada mustahil, mustahil pada tiada. Karena tiada itu lebih awal ada. Barulah masuk kita berwujud ada. Ya, betul. Alhamdulillah. Gitu, paham? Subhanallah, terima kasih Buya, sangat jelas lagi penjabarannya. Sementara demikian dulu Buya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Khalifah Majelis yang telah bertanya dan semakin memberikan kepada kita kepahaman tentang bagaimana itu ada dan tiada. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan Khalifah Ayroyati. Silakan Khalifah. Terima kasih Juru Tabligh atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ananda ini mau menanyakan yang menggerakkan, yang bergerak. Alhamdulillah sudah terjawab dari awal Ayah menjelaskan dari pertanyaan Pak Imam Laude, yaitu yang bergerak itu adalah hayat dan yang menggerakkan itu adalah kodrat. Siapa yang menggerakkan kodrat itulah aku. Aku adalah aku. Yang tiada itulah yang ada. Insya Allah Ayah paham. Insya Allah. Ya. Jadi kalau tiada, berarti itulah yang ada tuh. Itulah yang ada, Ayah. Karena awalnya tiada. Iya. Namanya saja itu tiada, tetapi itu yang ada. Itulah yang ada. Insya Allah, Ayah. Jadi kalau Ananda turunkan lagi tangan Ananda, nanti dipertanyakan, makanya insya Allah ya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah semakin terang menerang ini Ayah. Antara ada dan tiada ini makin bersinar ini semua rohani-rohani ini jemaah Ayah. Oleh karena itu silakan, mungkin ini yang bertanya Pak Imam
Ya Pak Khalifah Kuswari, silakan. Herman itu. Ya, Pak Khalifah, Pak Herman, silakan. Ya silakan Pak Khalifah Kuswari, silakan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juru Tablik atas kesempatan. Sebenarnya saya nggak ngangkat tangan tadi. Tadi teman-teman sudah mulai melepaskan dari aku adalah aku, tapi sekarang sudah masuk ke dalam aku di dalam aku. Tadi Buya jelaskan ada yang bergerak dan ada yang menggerakkan, atau ada gerak, ada gerik. Nah, kalau geraknya itu nyata hayat, yang menggerakkannya adalah geriknya, itulah kodrat. Nah, apa yang semacam itu yang dikatakan alam kemustahilan dia, karena yang tiada justru yang ada justru yang tiada. Apa begitu yang dikatakan alam kemustahilan itu? Aku ada, mustahil tiada. Nah, itu kalimat itu tidak aneh buat umat Islam. Aku ada, mustahil tiada. Yang mustahil itu terjadi dengan kemustahilan. Ya. Mustahil adalah sebuah nama, nama sebuah kodrat. Ya. Tapi ada. Nah, ini yang dikatakan yang diwujudkan. Yang dikatakan aku, wujud dan maujud itu dinamakan ada. Tapi mustahil tiada, inilah yang ada di dalam yang ada, aku di dalam aku. Nah gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya terjadilah bahasa yang di dalam aku itu adalah aras dan sir, yaitu kodrat yang membangkitkan aras, kursi dan keramat yang bernama aku. Yang di dalam aku yang membangkitkan adalah sir dan aras. Itu yang dikatakan dengan tiada. Tiada artinya ada. Ada, inilah yang dikatakan aku pada aras, kursi dan keramat yang maujud dan bermaujud. Dari wujud dan bermaujud itu dinamakan ada. Yang tiada itu adalah suatu kodrat yang menjadikan yang ada. Gitu. Paham? Insya Allah paham Buya. Tapi yang dimaksud dengan alam kemustahilan itu yang mana Buya? Yang tiada tadi. Hanya batasannya yang tiada itu diakui ada. Gitu. Makanya wujud terakhir maujud itu adalah ada yang tiada. Ada dan tiada. Yang maujud ya dengan yang wujud itu adalah alam ada dan tiada. Gitu. Jadi yang tiada itu akan lebih nyata kan gitu daripada yang ada, kan gitu harusnya. Ya. Karena kemustahilan inilah yang akan bertemu dengan keramat, nur dan ilmu. Kan gitu. Nah, dalam maujudnya. Jadi kalau melihat maujudullah itu dengan dua kodrat, ada dan tiada. Gitu.
Itulah kenapa dikatakan bahwa tingkatan tertinggi justru pada wujud ya Bu ya. Iya. Makanya tingkat tertinggi itu adalah wujud. Gitu. Ya. Jadi ada dan tiada itu ada pada aku, di dalam akulah yang pertama. Jadi kalau hakikinya aku itu di dalam aku. Gitu. Artinya yang menggerakkan itu tadi lah. Ya. Yang menggerakkan, yang digerakkan, itulah wujudku. Kan gitu. Itulah wujudku dan itulah maujudku. Dan gitu. Kenapa? Nanti 3 perkara demi 3 perkara ini akan ditajadikan 14 tajadi antara wujud ke wujud, wujud ke maujud di dalam sebuah tajadi yang akan diturunkan nanti. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih oleh Pak Khatib yang telah memberikan pertanyaan. Barangkali ini sudah puas nih dengan pertanyaan tadi dijawab dengan tuntas. Tidak ada lagi keraguan. Aku ada itu mustahil tiada. Sudah jelas, sudah nyata. Dan sekarang menambah lagi pemantapan kita. Silakan kepada Khalifah Group, Khalifah Herman, silakan untuk bertanya. Silakan. Khalifah Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Cuma meneruskan pertanyaan dari Khalifah hari Bu ya. Wujud maujud ini tajalli itu dia berbentuk kasro ya Bu ya. Berkuadrat kasro. Kasroh itu adalah diri sifat yang dinamakan pengakuan, dua pengakuan tadi, hamba dan hamba, gitu ya. Kalau ditanya ini siapa, aku hamba, ya kan, hamba Allah. Nah, ini tanya sekali lagi, engkau siapa? Hamba Allah. Nah gitu ya, ada dua yang terkandung. Nah, itu makanya maujud itu menjadi suatu tajalli batin atau kasroh yang diperlihatkan, yang disebut dengan diri sifat. Gitu. Jadi dia bisa menerima dua kodrat. Nah, makanya dikatakan hamba Allah atau hamba Allah. Nah gitu. Karena aku adalah aku. Aku di dalam aku, kan gitu. Maka jawabannya ada kala umat dan ada kala Tuhan. Nah gitu. Nah, itu yang menjadi rahimakumullah. Itu yang tubuh rahim. Ya. Itu yang menjadikan tubuh rahim. Atau disebut dengan azim. Ya, tubuh rahim. Paham? Insya Allah, alhamdulillah Bu ya. Di dalam prasangka juga di sana Bu ya. Kedudukan, bukan prasangkanya berprasangka, tapi kedudukan. Nah, jadi kalau sudah mengaku dia dalam kodrat iradat, kodrat aras dan kursi itu adalah aku, berarti sebuah sir hayat, tetapi ada kodrat yang menjadi kekuatan. Nah ini yang dinamakan aku yang tiada tadi, yang ada dalam yang ada. Yang ada adalah aku, yang tiada adalah aku yang beralam tiada tadi. Nah seperti yang pernah kita pelajari, la tiada, ya artilah melahirkan kata hu, kan gitu. Nah itu disebut dengan tiada. Nah sementara aku pada wujud itu sudah ada. Wujud artinya ada.
Nah gitu. Kalau wujud atau kalau yang dikatakan hakikinya aku di dalam aku, dia ada tapi kodratnya disebut tiada. Jadi sir, aku sirnya. Nah gitulah ya. Kalau aku kodrat kita sudah lihat, tapi aku yang sir itu aku yang di dalam aku yang menggerakkan jantung itu atau yang menggerakkan aras. Yang menggerakkan aras itu adalah aku yang ada di dalam aku. Kalau enggak bagaimana aras itu bisa bergerak? Gitu, paham? Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja umpamanya kita menerima gerak dari aras jantung. Ya. Aras jantung itu digerakkan oleh yang tiada. Inilah yang aku di dalamnya. Aku di dalam. Aku bagi wujud dan maujud. Aku bagi aku, ini yang menggerak. Akhirnya dihimpun jadi dua. Ya. Maka yang maujud pada ya tadi, ini yang disebut dengan makom. Ya. Yaitu makom atau disebut dengan makom rahim. Rahim itu yang menyimpan. Nah, yang menyimpan, kodrat yang menyimpan itu namanya rahim. Paham? Mam? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita melihat tajalli tadi, ya, yang melihat tajalli perjalanan dua aftar dan ba'dal yang menjadi titik wujud dan maujud. Nah, di dalam makom huruf ya atau tubuh rahim atau kolbinya gitu. Tapi di dalam itulah tubuh rahim, tubuh kolbi itu disebut dengan aku. Yang disebut dengan aku, yaitu ada aku yang bersifat hamba, ada aku yang bersifat kehambaan. Nah, dengan dua-duanya diakui dalam satu nama. Baik, lanjut. Ya, terima kasih Pak Imam Rahman. Sekarang persilakan Ustazah Nurbaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk bertanya. Alif, leburnya alif aftar dan ba'dal akan jadi rohimakumullah dan akan menjadi kehambaan. Mohon penjelasannya ayah tentang alif aftar ini dan ba'dal ini, bagaimana bisa menjadi kodrat kehambaan. Nah, kita lihat setiap tajalli aftar alif tersurat, ya, kalau diarahkan, kenapa kita menulis hijaiyah itu ke kiri? Karena di belakang alif itu kosong, ya. Nah, begitu juga dengan badal. Badal pasti seiring dengan aftar di dalam bertajalli. Badal dan aftar sama-sama kembali menjadi awal mula tadi, yaitu titik atau disebut dengan wujud. Ya, yang satu kembali menjadi maujud,
yang satu kembali menjadi wujud. Di dalam wujud tadi sudah jelas ada huruf ya yang timbul, yaitu sebagai kodrat hayat rahim atau disebut dengan jazim atau penampakan yang dikodratkan diri hamba atau diri kehambaan. Aku juga umat, aku juga Tuhan. Itu namanya diri hamba. Hamba Allah atau hamba Allah. Nah gitu. Ini yang menjadi kodrat yang ditimbulkan. Tetapi di dalam aras yang menggerakkan wujud dan maujud tadi yang bermakom pada huruf ya atau dikatakan tubuh mubarakah, ya, atau jasad mubarakah ini, itu status jasad itu adalah kepemilikan, penampakan dan pantulan dari kodrat wujud, ya, kodrat wujud gitu. Tetapi kodrat wujud ini dari lam alif hamzah ya yang namanya aku pertama alas kursi dan keramat, yaitu sebuah wujud yang dikatakan tiada tetapi ada. Di situ titik pemberhentiannya, bahwasan yang menggerak, setiap yang bergerak pasti ada yang menggerakkan. Inilah yang dikatakan tiada yang bersifat mustahil, tiada. Tapi yang ada wajib ada, wajibul wujud, wajib ada. Tetapi yang tiada ini mustahil, tiada. Tidak boleh dikatakan dia gaib atau tidak terlihat, karena dia adalah suatu kodrat yang bersifat mustahil dan dia bisa bermaujud, tiada itu. Makanya orang kan tiada itu yang dipandang dulu. Siapa lah ini yang ada berkodrat tiada. Kalau yang ada al, kembali kepada al. Al adalah ada, la adalah tiada. Disatukan ala, yaitu kodrat Tuhan. Gitu, paham? Subhanallah, insya Allah ya. Terima kasih atas penjabarannya. Semoga ayah sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini Khalifah Majelis ini ingin bertanya lagi. Ini kurang puas ini. Silakan Khalifah Majelis, silakan. Baik. Mohon izin Buya yang kedua kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Juru Tablik Khalifah Grup Imam Anas. Terkait iya ini Buya, menarik. Dikatakan Buya tadi adalah kodrat yang menjadi hayat sebagai diri hayat rahimakumullah, seperti itu. Yang saya tanyakan begini Buya, kalau di hijaiyah itu kan terakhir ya Buya, apakah bisa dikatakan kesempurnaan itu Buya? Ya, itu ditugaskan oleh Allah dengan pengawalan 4 malaikat dan 1 khodam. Tapi tidak dikaji dulu ya. Dia ditugaskan menjadi kodrat yang menerima permintaan. Situ. Kalau qaf, itu ditugaskan penyempurnaan. Nah, ibaratnya wahai Nun, engkau aku tugaskan untuk menghidupkan ha, dan wahai Qaf, aku tugaskan kau menyempurnakan Nun. Seperti itu. Jadi Allah berbicara dengan makom tersebut.
Tapi dikala ya Allah berbicara dengan wujud dan maujudnya sendiri, ya, yang dinamakan hamba, bukan umat. Statusnya tidak umat, tapi statusnya adalah hamba. Gitu. Apabila ditanya, siapa engkau hamba Allah? Siapa engkau hamba Allah? Nah, seperti itu. Nah, ini datangnya dari kodrat aku di dalam aku. Nah, sumber dari hayat aku pada wujudku adalah dihidupkan oleh aku di dalam aku. Nah, gitu. Nanti akan maujud dia dalam kondisi dua perkara. Aku adalah aku. Nah, ini akan menjadi suatu kodrat yang telah hakiki kepada afdal dan ba'dal tadi. Terkaitan ya ini adalah titik dua, sebagaimana Buya sampaikan tadi adalah wujud yang berwujud atau wujud yang berwujud. Jadi terjelas sekali Buya, titik dua itu kemana arahnya sudah terjawab Buya. Kalau dulu kan kita membayangkan, sekarang betul-betul nyata gitu loh Buya. Jadi kami lebih. Jadi jelas silakan. itu pertama kembalinya aftar kepada asal mula adalah wujud. Ya, Bu. Dan kembalinya ba'dal asal mula titik adalah wujud. Dua wujud di dalamnya. Paham? Ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi lebih gamblang dan mudah kami pahami dengan adanya ya ini Bu ya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah kita nanti di saat tajalli 14 itu semua akan meminta kepada kita. Itu ya makomiyah itu nanti. Ya, semua akan meminta. Itu. Karena dia diperlihatkan untuk semuanya memohon. Allahu Samad. Aku Allah yang meminta, yang tempat meminta. Harus prosesnya kesempurnaannya lewat tajalli 14 ini Bu ya. Prosesnya tadi 14 tajalli, insyaallah. Ya. Demikian Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Majelis atas pertanyaannya. Ayah sedikit Nanda ingin bertanya. Ketika selama ini kita mengetahui ta itu titik dua, ada Tuhan, ada umat. Kemudian boleh dikatakan juga ta itu adalah ibadah. Nah, kalau kita tadi membahas tentang iya, bahwa bagaimana ya kembalinya alif abtar itu kepada wujud dan kembalinya alif ba'dal itu kepada wujud, berarti juga ada titik dua. Apakah dalam proses bahwa ta yang titiknya di atas itu proses tajalli daripada Allah atau umat, dan akan kembali dia kepada wujudnya, akan menjadi dia ba'dal dan abtar tadi menuju satu tempat permohonan? Apakah akan seperti itu, bahwa ada ibadah yang kemudian ibadah itu akan ada suatu permohonan yang akan dikabulkan? Dalam kajian ketuhanan atau aku itu hanya berlaku Allah fil awalu wallahi fil akhiru. Yang akan menjadi kajian itu yaitu pada awal disebut alif, pada akhir disebut ya Allah. Jadi tidak dikaitkan dulu kepada to. Nah, gitu. Iya. Nanti kalau dikaitkan ke situ, kita kan masing-masing menancapkan alif ini pada semua kodrat hijaiyah itu akan ditancapkan. Jadi masing-masing itu ada kodrat alifnya.
gitu. Tetapi kalau tajadi alif, awal adalah akhir, tempat tajadinya begitu. Allah fil awalun wallahi fil akhir. Ya gitu. Jadi kalau membahas tentang dia berawal ada akhir. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan para khalifah ingin bertanya. Barangkali ini imam besar kita ini, Pak Imam Asep ingin bertanya. Silakan Pak Imam Asep. Baik, nampaknya ini Pak Khalifah Khatib kita ingin bertanya lagi, Pak Khalifah Akhswari, silakan. Pak Khalifah Akhswari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berkembang lagi dengan huruf hijaiyah ya. Kalau dulu ya sering dikatakan makom atau kolbi, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi hamba Allah, tergantung intonasinya. Bahkan justru alif abtar dan ba'dal itu juga masuk kepada ya. Nah, yang kami tanyakan itu Buya, yang kami kurang paham itu ya itu masuk tergolong wujud ke wujud atau wujud ke maujud. Golongannya adalah wujud ke maujud. Ya. Wujud ke maujud. Nah, ya. Wujud ke maujud. Gitu. Tapi kalau kita kembali nanti pada masa aku, nah ini sumber dari wujud dan maujud ini adalah aku, tetapi sumber aku itu adalah aku di dalam yang aku, gitu. Itu sumber dari wujud. Tapi kalau wujud itu kan sumbernya dari aku wujud, aku wujud awal tadi. Kodrat yang dinamakan aras, kursi dan keramat. Itu sudah meliputi yang maujud. Tapi status maujud itu, ya, semua itu ada karena ada yang menjadikan atau ada yang menggerakkan. Kalau af'al berarti fi'ilnya lah, gitu. Nggak mungkin kita bertuhan ke sebuah gerak, ya. Nah, kalau tidak ada yang menggerakkan. Ya Buya, kalau kemarin Buya menyampaikan bahwa Qudsi itu adalah batin yang luar biasa sampai ke 7 sab langit kan begitu. Itulah batin sampai kekuasaan Allah seperti itu, sampai ditaruh ke paha, mata, hidung dan sebagainya. Sementara kalau aras ini merupakan kekuatan untuk menggerakkan tadi, atau kekuatan untuk menimbulkan suatu tenaga atau daya dalam rangka hayat gitu. Ya. Kita tidak bisa mengatakan itu hayat, karena dia ada sesuatu kodrat yang mustahil. Oh ya. Yang tidak terbaca dengan ada tetapi melalui tiada. Yang tiada itulah yang pertama yang ada. Kan gitu. Nah, pada makom yang tiada inilah wujud ada ini ayat. Karena yang mentajalikan atau yang berkodrat kepada kodrat, yang menggerakkan kodrat gerak tadi adalah suatu wujud yang mustahil, gitu. Wujud yang mustahil.
Iya Buya, paham sekali Pak, insya Allah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Imam Bukhari telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih Ayah atas jawabannya. Silakan bagi Pak, ya, dari Pak Imam Herman ya, dari Pak Mahmud, Pak Imam Herman, silakan bertanya kembali, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Maaf Buya, untuk 4 tajalli ini apa bisa dikatakan tajalli dari kasro itu hayat ini dari after dan ba'dal ini Buya? Yang 14 itu maksudnya apa? Hijaiyah yang bergerak dan yang digerakkan apa gimana Buya? Maaf. Menjadikan antara mustahil kepada aku itu, aku di dalam aku itu menggerakkan aku pada aras kursi dan keramat, dan itu memiliki 14 rukun tajalli, dan menggerakkan, mewujudkan wujud dari wujud itu ada 14 tajalli, dan dari wujud ke maujud memiliki 14 gerakan atau 14 tajalli. Gitu. Berhayat pada alam 1 dan 4, menimbulkan jumlah 5 yang berarti tajalli. Insya Allah Buya. Itu dengan tajalli amalan itu dilakukan ya Buya? Nanti ada. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya begini para imam dan para khalifah, tidak ada sebuah kebenaran pada gerakan tanpa ada yang menggerak. Af'al dan fi'il. Sekarang kita sudah bertemu. Kalau yang bergerak, yang digerakkan itu masih dalam kodrat keakuan namanya nadi. Tajalli hayat pada ketuhananku, nadi. Siapa yang bertuhan kepada nadi? Tetapi kalau sudah bersifat mustahilnya gerakan tadi, wajar dipanggil dia Tuhan. Tapi kalau belum mustahil yang menggerakkan dia, berarti ada nama yang menggerakkan itu. Tetapi kalau sudah mustahil pada aku di dalam aku, itu namanya sudah pantas mustahil itu berada pada yang tiada. Karena tidak boleh ada penamaan dan sebutan pada makom yang tiada, tetapi ada. Kalau disebut dia batin, dia umat, maka disebut dia dengan mustahil tiada. Paham jemaah? Insyaallah ya. Insya Allah ya. Baik. Ya. Ini ada lagi satu ayah, katanya daripada Ustazah Nurbaya. Silakan, Ustazah Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sing Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ayah, mohon maaf kalau kalam Ananda kurang tepat. Kalau Ananda mengamati itu berarti aku adalah
aku ini harus betul supaya bisa supaya bisa kita wujud dan maujudnya. Apa itu ayah? Mohon penjelasan. Kalau kita melihat kepada af'al dan fi'il, af'al itu yang digerakkan. Aku pada aras, kursi dan keramat itu yang digerakkan. Yang menggerakkan mustahil aku di dalam aku. Itu yang menggerakkan. Disebut fi'il kalau dalam hukum tajalli Allah. Yang menggerakkan. Nah begitu. Paham? Insyaallah. Nah, insyaallah. Nanti yang kodrat mustahil itu dalam tajalli akan muncul dia keperwujudan itu. Dia akan muncul perwujudan. Tapi kalau aku pertama masih dalam kodrat, meskipun kodrat itu sir, tapi tetap aja namanya kodrat. Karena hitungannya ada 3 dalam aku. Tetapi kalau yang mustahil itu tidak bisa lagi disebut dengan kodrat, tetapi aku yang ada di dalam aku. Nah, contoh kalau aku yang kodrat, ya akulah, ya akunya Allah. Nah, akunya wujud, ya akunya maujud adalah aku wujud. Tapi kalau aku di dalam aku itu adalah yang bermustahil atau berkodrat mustahil kepada aku wujud. Itu intisarinya. Dan dia kalau sudah terjadikan, dia akan maju kepada penguasaan tertingginya. Disitulah seseorang tidak lagi bernama Tuhan, tidak lagi berkodrat umat, tetapi akulah semata-mata. Ya, maka ini sudah bernobatkan kepada sholat mutlak nanti. Amin. Hanya aku yang bisa menghadap kepada diriku sendiri. Nah, itu mutlak tadi. Terima kasih ayah atas penjabarannya. Semoga ayah selalu dan bahagia selalu bersama keluarga, insya Allah. Amin. Insyaallah. Iya, aku adalah rayu hanya insyaallah. Alhamdulillah, amin. Allahumma amin. Insyaallah kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.